Oke. Ada pertanyaan tentang kovariansi? Oke, kalau nggak ada, jadi kovariansi itu secara definisi sama dengan korelasi, cuma bedanya skalanya beda ya. Kalau korelasi dari -1 sampai 1, kalau kovariansi nggak ada batas ya. Oke, kemudian perhatikan bahwa kovariansi sama dengan 0 artinya tidak ada kaitan, kemudian tidak berkorelasi itu tidak equal dengan independen, walaupun jika X sama X dan Y itu independen, maka dia sudah pasti uncorrelated, tapi tidak berlaku sebaliknya. Karena di sini jika dia uncorrelated, dia nggak dijamin dia dependen ya, jadi dia bisa jadi masih dependen. Oke, lanjut ya. Kemudian ini kita lanjutkan sekarang apa namanya ya? Rumusnya bisa di-extend jadi apa aja. Jadi di sini kalau ada variansi X dan Y ya. Jadi ada variansi X tambah Y, maka ini bisa diuraikan jadi variansi X tambah variansi Y ditambah 2 kali kovariansi X, Y ya. Ini dicatat aja rumusnya. Kemudian kalau misalnya kita perluas lagi, variansi dari sigma dari X1, jadi ini kan cuma dua random variable ya. Bagaimana kalau ada n buah random variable mau kita hitung variansinya, maka ini berlaku seperti ini. Sigma gitu ya, sigma dari variansi XI ditambah dengan ini sigma dari kovariansi XI, XJ. Ini tambah banyak lagi yang harus dikalikan di sini semua kombinasi antara XI dan XJ. Ya, oke. Nah, kemudian tadi apa? Jika X dan Y itu independen, maka kovariansinya 0. Tolong dicatat ini ya. Jadi kovariansi X dan Y, jika X dan Y itu independen, maka kovariansinya adalah 0. Kemudian, kalau dia independen juga, maka variansi X tambah Y sama dengan variansi X tambah var Y. Terkait ini kan ya, rumus yang ini. Kalau dia independen kan tadi kovariansinya 0. Maka kalau dia independen variansi X tambah Y sama dengan variansi X tambah variansi Y. Oke. Kemudian kalau misalnya kita punya X1, X2, sampai Xn, random variable yang independen, ini kan cuma 2 yang independen. Bagaimana kalau yang independen itu ada sebanyak N? Maka variansinya juga tinggal penjumlahan dari variansi individualnya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, ini yang sudah masuk cuma 18 ya. Sedikit sekali ya, nggak nyampe 50. Oh, 50% ada ya, 30. Berapa sih mahasiswa di kelas B ini? 38. Ada pertanyaan dari 18 mahasiswa yang sudah bergabung kembali? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Kalau X dan Y independen, maka berlaku expected dari X, Y, X dan Y ya, sama dengan EX kali EY. Ya, ini juga dicatat. Tapi kalau yang expected X tambah Y, itu apapun itu situasinya, dia selalu apa? EX tambah EY ya. Tapi kalau yang ini cuma berlaku untuk yang independen. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya. Jadi pertanyaannya adalah, hitunglah variansi ya, variansi dari jumlah yang kita dapatkan dari ketika kita melempar 10 buah dadu.
Kan 10 dadu kan ada mukanya yang keluar gitu ya. Kan itu ada banyak variasinya kan dari sumnya. Kira-kira sumnya itu variasinya dari berapa ke berapa? Bisa dibayangkan kalau kita lempar 10 buah dadu yang fair, sum dari muka dadunya dari berapa ke berapa ini? Sigma X sama dengan dari berapa ke berapa? Halo? 1 sampai 10 atau 1 sampai 6? Kalau 1 dadu 1 sampai 6. Kalau 10 dadu sum dari mukanya 6 pangkat 10. 6. Heeh. Gini loh, kita punya 10 dadu. Kita lempar bersamaan, terus di sum mukanya. Sedikitnya kita dapat sum berapa? 6, 10 dadu. 10. Iya 10. 10 dong ya. 10. Iya 10. Kemudian bisa 11 kali ya. Bisa kan ya? Bisa kan? Bisa. Sampai berapa paling banyak? 60, Bu. Berapa? 60, Bu. 60 6 ya. kali 10. Kalau ya. 6 semua yang keluar ya, kan 60. Iya. Nah, gitu. Nah, ini kita mau mencari variansi dari ini, dari sigma XI ini, gitu. Variansinya, bukan rata-ratanya. Ya, untuk mencari variansi sih kita nanti perlu rata-rata sih, tapi ini kan variansi dari sum-nya. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya kita bisa uraikan si sum itu kan, si sum itu sebagai penjumlahan dari setiap muka dadu kan. Jadi sigma XI itu kan sebenarnya kita bisa jadikan apa? X1 tambah X2 gitu kan ya, sampai X10 kan? Oke? Nah, kemudian kan masing-masing ini karena pelemparan dadu kita tahu bahwa satu kejadian di dadu yang satu itu independen terhadap yang lain. Benar ya? Nah, karena independen maka kita bisa gunakan rumus apa? Yang ini tadi. Mana tadi ya? Yang ini. Nah, ini loh, ini penggunaan rumus yang ini. Oke. Sampai di sini bisa diikuti? Karena independen, kalau nggak independen kan kita harus pakai rumus yang ini tadi, yang ribet ini. Nah, ini ya. Ini kalau untuk kasus basic kita harus pakai hitung kovarian ini. Tapi karena ada definisi asumsi bahwa antara pelemparan dadu satu dan dadu lainnya sampai 10 itu dia independen, maka kita tinggal menggunakan ini sampai sini aja ya. Seperti itu. Jadi karena independen maka kita cukup mencari ini. Jadi variansi dari sigma XI I 1 sampai 10 itu sama dengan ini. Ini dengan asumsi independen. Sampai di sini bisa diikuti? Bahwa tinggal dijumlahkan aja. Untuk variansi sum ini tinggal kita jumlahkan variansi dari setiap pelemparan dadu gitu. Dadu 1 sampai dadu 10. Oke? Halo? Oke, Bu. Oke ya. Nah, kemudian karena kan masing-masing itu sama ya, ke 10-nya itu identik, kita bisa anggap dia 10 kali aja kan. Jadi ini sama dengan 10 kali var XI gitu ya. Makanya kemudian 10-nya ke sini, kemudian var XI itu, nah kita tadi udah bahas untuk 1 kali pelemparan dadu, tadi variansinya adalah di slide yang di sini nih, ya. Kita udah hitung untuk 1 kali pelemparan dadu variansinya adalah 35/12. Sehingga kita tinggal masukkan angka ini ke sini ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan 35/12 sehingga dapatlah jawaban 175/6. Oke, bisa dipahami soal ini?
dan solusinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah, seperti sudah dibahas tadi, kovariansi ini dan korelasi berkaitan, ya. Oke, ingat ini. Nilai positif dari covariance mengindikasikan bahwa hubungannya bagaimana tadi? Hubungan linear, artinya kalau Y naik, maka X naik. Kalau negatif nilai kovariansinya, misalnya Y naik, X-nya turun. Atau sebaliknya ya, seperti itu. Sama aja, korelasi juga sama seperti itu. Kalau positif berarti dia berhubungan hubungannya berbanding lurus. Kalau negatif berarti berbanding terbalik. Nah, ini dia rumus korelasi untuk random variable. Masih ingat dulu di materi deskriptif statistik ada berapa rumus untuk mencari korelasi menggunakan Pearson R? 1, 2, 3, 4? 3, Bu. 3. Pertama rumus yang apa? Namanya siapa? Dava, Bu. Dava. Rumus pertama rumus pakai apa, Dava? Pakai Z-score. Pakai Z-score. Yang kedua? Kurang ingat, yang ketiga pakai raw score. Yang kedua pakai Z-score tapi deviation agak score gitu. ya. Deviation Z-score score juga sih. Yang keempat kalian lupa ya, ada yang keempat sebenarnya rumus pakai covariance. Oh iya, nah. Nah, ini dia padanannya ya, padanan versi variansinya. Versi random variabelnya, ini rumus keempat nih, rumus keempat ya. Jadi korelasi bisa juga dihitung menggunakan rumus kovariansi. Rumusnya sama, mirip banget sama yang ini, jadi ini dia versi random variabelnya. Korelasi XY sama dengan covariance X, Y dibagi akar variansi X dikali variansi Y. Ya, jadi nanti di materi random variable bisa aja ditanya hitung korelasi gitu. Terus kalian ya bingung, misalnya kalau kalian nggak ingat korelasi kan pakai Pearson R gitu ya. Kok di bagian sini ditanya korelasi juga, ada rumus padanannya ya. Oke ya, jadi ingat-ingat di materi ini diulang lagi apa yang sudah dibahas di deskriptif statistik tentang korelasi. Jadi ini padanan dari rumus keempat dari Pearson R. Jadi korelasi bisa dihitung dengan kovariansi XY dibagi akar dari variansi X dikali variansi Y. Atau ini bisa dijadikan apa sih, kalian ingat nggak sih rumusnya di materi deskriptif statistik? Ini kovarian X, Y, X, Y. Akar dari var X apa? Istilah dari akar dari variansi adalah standar deviasi, bukan? Ya, standar deviasi X, kemudian yang ini juga standar deviasi Y ya. Kira-kira seperti ini padanannya waktu itu. SX, SY. Nah, dengan cara kovariansi dibagi dengan akar dari var X, var Y inilah makanya dia berubah jadi min 1, 1 ya. Jadi dengan kita ini dia jadinya dibatasi oleh min 1 dan 1. Kalau nggak dibagi ini ya kovariansi itu nilainya nggak ada batasan ya. Seperti itu. Makanya dikatakan sebenarnya secara makna, secara kegunaan, kovarians dan korelasi itu sama. Itu untuk menunjukkan hubungan antara dua random variable. Kalau 0 berarti dia tidak ada kaitan, kalau misalnya positif berarti berbanding lurus, kalau misalnya negatif berbanding terbalik, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi ini ada contoh soal, tapi contoh soal ini kayaknya akan lama ya. Ini lebih kayak penurunan rumus gitu, saya skip dulu ya. Kita masuk dulu ke materi ini, Markov dan Chebyshev inequality. Oke, tentang Chebyshev inequality ini sudah dibahas juga ya di materi deskriptif statistik. Ada yang mau coba mengingat-ingat, mengatakan apa yang Anda ingat tentang Chebyshev inequality di materi deskriptif statistik? Boleh lihat dulu catatan yang lama ya, saya tunggu ya. Apa gunanya Chebyshev inequality? Ada yang mau coba jawab?
Halo, ada yang mau coba? Apa sih gunanya rumus Chebyshev? Ya, Aisyah silakan. Ya, aku ingin coba jawab. Kegunaannya itu untuk menghitung berapa satuan deviasi pada jarak standar deviasi dari min. Oke, ada kaitan dengan data-data pada jarak K standar deviasi dari min. Itu sudah mengarah benar ya, Aisyah. Tapi detailnya lagi, ini Chebyshev inequality menghasilkan apa, Aisyah? Menghasilkan prediksi tentang apa? Dia pakai tanda sama dengan apa pakai tanda apa dulu? Masih ingat nggak? Pakai tanda lebih dari kan ya? Lebih dari ya. Jadi kalau lebih dari berarti kan dia menyatakan apa? Sedikitnya gitu ya. Ya, Sedikitnya apa, Mas? Coba diingat-ingat Aisyah. Jadi apa yang sedikitnya? Tentang sedikitnya apa? sedikitnya satuan deviasinya itu. Oke, saya bantu ya. Jadi Chebyshev inequality ini untuk membuat perkiraan paling bawah dari jumlah data atau proporsi data pada jarak K standar deviasi dari min. Jadi K standar deviasinya udah benar ya, Naisa, tapi tentang kegunaannya adalah ya misalnya kita punya distribusi normal gitu ya. Kalau di sini nggak harus normal sih. Nah, misalnya minnya di sini. Minnya di sini. Kemudian ini misalnya satu standar. Oke, ini misalnya adalah mu tambah satu S gitu ya, satu standar deviasi. Jadi ini titik ini satu standar deviasi di atas min. Kalau yang ini adalah misalnya mu kurang 1S gitu ya. Jadi titik ini adalah satu standar deviasi di bawah min. Kemudian kegunaannya dia itu Chebyshev itu adalah untuk memprediksi ini berapa persen data yang ada di sini antara min 1 sampai 1 standar deviasi dari min. Bisa dipahami kegunaannya? Dan dia hanya memperkirakan karena sifatnya prediksi kasar berlaku untuk semua distribusi. Chebyshev kalau di slide yang lama itu dia pakai tanda besar dari tanda besar ya, bukan pakai sama dengan ya. Oke, jadi di materi ini kita lihat apakah dia pakai tanda besar atau pakai besar sama dengan. Apa rumusnya di materi deskriptif statistik, ada yang mau bantu? Berapa? 1 per? K standar deviasi. Tolong dicek catatannya. Besar dari apa? Proporsi yang kita bicarakan tadi? Satu min 1 per K kuadrat, bukan, Bu? 1 dikurang 1 per K kuadrat ya. Oke. Nah, itu Chebyshev ya, inequality. Itu versi deskriptif statistik. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana versi random variable-nya. Mungkin sebelum ke Markov kita ke Chebyshev dulu ya. Oke, ini dia versi Chebyshev inequality untuk untuk random variable. Oke, jadi kalau di materi deskriptif statistik itu kita bicara proporsi atau persentase. Nah, di sini bedanya adalah kita pakai peluang ya, kita pakai peluang. Jadi misalnya di sini dikatakan jika X adalah random variable dengan min ini dan variansi ini gitu ya. Sama karena mirip ya. Kemudian untuk K itu besar dari 0 gitu ya. Maka di sini dikatakan peluang ini apa bacanya? Ini pakai tanda absolut ini. Jarak ya. Jarak dari X ke rata-rata gitu ya. Jarak dari X ke rata-rata itu akan peluangnya besar dari K kali standar deviasi itu adalah kecil sama dengan 1 per K kuadrat. Atau kalian mungkin akan lebih familiar dengan yang ini ya. Ini kan yang mirip kan dengan yang di materi deskriptif statistik.
Atau bahwa peluang si X itu jaraknya ke rata-rata itu akan kecil dari K kali standar deviasi, bisa 1 standar deviasi, 2 standar deviasi, itu adalah peluangnya besar sama dengan 1 kurang K kuadrat. Jadi sini beda tanda ini ya. Kalau yang di slide itu dia pakai tanda besar aja, di sini pakai tanda besar sama dengan. Itu aja sih yang perlu kalian catat tentang mana yang lebih valid. Ya, oke, itu nanti bisa kita cek. Ini beda versi ya. Di sana dia pakai tanda besar, di sini pakai besar sama dengan. Jadi ingat-ingat aja ya. Kalau dibagi random variable dia pakai tanda besar sama dengan. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sama dengan yang kita bahas di materi deskriptif statistik, cuma berbeda notasi saja. Kalau di sana kita bicara proporsi data, sekarang kita bicara peluangnya suatu nilai itu jaraknya ke rata-rata akan lebih kecil dari suatu K standar deviasi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke depan ya. Kita bahas Markov inequality. Kalau ini baru ya, ini kita belum bahas sebelumnya nih tentang Markov inequality. Ini sama ya, kalau inequality itu pasti bicaranya tentang batas yang tidak terlalu rigid ya. Kalau rigid itu kan pakai sama dengan gitu ya. Kalau ini tuh dia akan bicara entah sebesar-besarnya atau sesedikit-sedikitnya gitu ya. Kalau saya bisa tadi kan besar sama dengan artinya paling sedikit seginilah peluangnya gitu kan ya. Paling sedikit peluangnya 1 kurang K kuadrat. Nah, kalau di Markov inequality, perhatikan ini. Misalnya kita punya random variable X, ya, X ini diasumsikan bahwa dia hanya mempunyai nilai yang non-negatif, jadi nggak boleh negatif. Kemudian untuk nilai apapun, gitu ya, nilai apapun di X itu, di mana A itu besar dari 0, gitu ya, maka peluang bahwa nilai random variable itu akan besar sama dengan A, itu dipastikan kecil sama dengan peluangnya itu loh, peluang X besar sama dengan itu akan kecil sama dengan rata-ratanya dibagi A gitu. Ini namanya Markov inequality. Jadi kalau kita tahu rata-rata, kita akan bisa prediksi berapa peluang si A. Kalau pakai tanda kecil sama dengan, ini sedikitnya atau sebanyak-banyaknya? Setinggi-tingginya? Ini bacanya apa kalau di kalimat biasanya? Kalau pakai tanda kecil sama dengan, ini EX per A, ini sedikitnya atau sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya, Bu. Sebanyak-banyaknya ya. Jadi nilainya itu setinggi-tingginya rata-rata dibagi A. Dia mungkin di bawah ini, tapi nggak akan lebih dari rata-rata dibagi A. Itu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Ini versi discrete-nya, ini versi continuous-nya ya. Ini contohnya bagaimana ya? Contohnya misalnya kayak ini aja ya. Kita contohin yang pelemparan dadu aja ya, yang kalian lebih familiar. Misalnya X-nya berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang kita pilih sembarang nilai, katakanlah A sama dengan 2 aja ya. A sama dengan 2. Sekarang saya tanya berapa peluang X besar sama dengan 2. Ini kalau kita hitung beneran nggak pakai prediksi, nilainya berapa? Peluang X besar sama dengan 2. Berapa? Ini kan berarti peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3 gitu kan? Jadi sama dengan berapa? X besar sama dengan 2? 5/6. 5/6 ya, benar. Namanya siapa? Rinendia, Bu. Rinendia, oke ya. Jadi ini 5/6. Nah, sekarang kita pakai tebak-tebakannya Markov. Rata-ratanya berapa tadi ini EX? 7/2 ya? 7/2 kan ya? Oke, 7/2. Kemudian kalau pakai Markov inequality, katanya
peluang X besar sama dengan 2 itu katanya kecil sama dengan 7/2 dibagi 2. Coba kita buktikan, benar nggak? Rata-ratanya 7/2 kan ya? Ya kan? Kemudian dibagi 2. Berapa? 7/2 dibagi 2. 7/4. 7/4 sama 7/4 tuh, jadi ini kecil sama dengan 7/4. Benar nggak? Ini 5/6 itu kecil dari 7/4. Udah pasti ya? Iya, Bu. Udah pasti, ini aja peluangnya lebih dari 1 ya? Ya. Benar nggak? Oke. Ya, jadi memang sih apa namanya, yang namanya inequality ini kadang-kadang tuh memang obvious gitu ya. Jadi ya, tapi dia benar gitu ya. Persamaannya benar. Ya, seperti itu. Jadi buat tebak-tebakan aja kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya ini distribusinya apa gitu ya. Kita cuma tahu rata-ratanya aja, kita bisa nebak-nebak. Setinggi-tingginya berapa sih peluang X besar sama dengan A gitu ya. Ini tebakan yang valid walaupun melenceng jauh gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang Markov inequality? Jadi ya hebat aja kan si Markov ini bisa menemukan persamaan yang valid gitu ya, walaupun mungkin tidak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu berguna juga ya, kecuali buat ya dia benar tapi kayaknya ini kan apa namanya 7/2 bagi 2 itu 7/4 lebih dari 1 ya, udah pasti selalu benar lah, peluang kan setinggi-tingginya 1. Ya, itu tentang Markov inequality. Ada pertanyaan? Ya, Chebyshev juga seperti itu ya. Chebyshev itu juga perkiraan kasar yang benar juga gitu. Coba aja kalian bayangin kalau K-nya 1 gimana nih? K-nya 1 berarti 1 dikurang 1/1 berapa? 0. 0. Berarti kan dia menyatakan bahwa peluang bahwa si data tadi yang si data itu jaraknya ke peluang suatu data jaraknya ke min itu kecil dari 1 standar deviasi, peluangnya besar dari 0 itu udah pasti benar nggak? Udah pasti. Udah pasti kan datanya ada. Kalau datanya ada, peluangnya pasti besar dari 0. Ya. Ya, jadi ini apa namanya kedua pertidaksamaan ini sebenarnya obvious ya, cuman mereka hebat bisa bikin ketidaksamaan yang berlaku untuk semua kasus seperti itu. Tapi ya memang tidak terlalu tidak terlalu berguna sebenarnya, cuma ya dia bisa menemukan itu inequality itu. Dan yang penting kalian paham kegunaannya. Jadi apa namanya, ini yang penting memahami apa makna dari inequality ini. Oke? Ya. Ada pertanyaan tentang kedua inequality? Markov dan Chebyshev inequality? Oke, kalau tidak ada kita bahas, ini hampir habis ya materinya ya, materi terakhir nih. Materi ada satu lagi tentang random variable yang perlu kalian ketahui, ada namanya hukum bilangan besar gitu ya, hukum bilangan besar. Jadi ini apa ya, weak law itu hukum yang lemah terkait bilangan besar. Nah, di sini dikatakan jika ada event A gitu, apa sebenarnya sih peluang apa maknanya peluang A itu sebenarnya apa? Jadi bayangin aja kayak gini ya, kalau Anda melempar dadu sekali itu bakal dapat nggak? Misalnya Anda lempar dadu sekali, Anda kalau secara teori peluang keluarnya muka 1 sama dengan peluang muka 2 gitu kan ya, sama dengan peluang muka 3, semuanya sama 1/6. Tapi kalau Anda cuma mengerjakan eksperimen sekali, hasilnya sama dengan teori nggak? Kira-kira? Paham nggak maksud saya? Kalau Anda misalnya Anda lempar dadu sekali, terus Anda catat datanya, dari data Anda hitung peluang setiap muka dadu. Mirip nggak dengan teori kalau mukanya 1/6 peluang keluarnya? Nggak kan? Paham maksud saya nggak?
Kalau kita lempar dadu, kita percobaannya sekali aja, terus tiba-tiba keluar muka 5, itu artinya peluang 5 di situ berapa? Karena cuma sekali percobaan. 1/1. 1 kan? Sedangkan yang lain peluangnya berapa? 0. 0. Nah, itu jauh dari teori bukan? Jauh, Bu. Jauh ya. Nah, kemudian kalian sekarang oke lah, itu kan nggak fair kalau cuma sekali ya. Itu nggak fair. Jadi Anda kerjakan 6 kali, katakanlah 6 kali. 6 kali nih lemparnya, kemudian dihitung rata-ratanya nanti. Kita hitung peluang setiap muka. Bakal mirip juga nggak sama teori 1/6? Lebih baik ya dari yang sekali kan ya, benar nggak? Lebih baik dari yang sekali. Mungkin dari misalnya Anda 6 kali lempar dadu, mungkin yang 1 keluar sekali, 3 2 kali, 4 3 kali misalnya. Tapi itu udah lebih baik dari hanya melempar sekali tadi. Benar nggak? Ya. Benar, Bu. Nah, jadi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita mau percobaan kita lebih fair, itu kita ulangi sampai banyak gitu. Nah, kalau sampai pada suatu batas tentu, large number, itu memang nanti akan sesuai teori. Jadi misalnya 100 kali gitu ya, Anda 100 kali lempar dadu, dari sana Anda hitung statistiknya, itu akan semakin bagus ya dapat dapat peluangnya. Jadi ini kira-kira apa namanya ya? Ini sebenarnya arahnya ke sana dari weak law of large number. Jadi kalau kita mengulang semakin banyak, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih fair. Begitu ya. Jadi maka di sini saya nggak bahas detail ya, ini lebih penting di materi ini Anda tahu maknanya aja. Jadi di sini kalau kita limit n hingga itu akhirnya semakin besar n-nya, maka Sn dibagi n itu akan mendekati PA begitu. Misalnya A ini adalah keluarnya muka 6. A keluar muka 6 pada pelemparan dadu. Teorinya berapa? PA 1/6 ya. Sn di sini adalah misalnya tadi ya, kalau kita sekali, kalau n-nya 1 gitu ya. N-nya 1 mungkin keluarnya muka 6 mungkin 0 kan ya. Kalau lempar dadunya sekali doang, ya kan? Bisa SN-nya 0. Ya, kemudian kalau lemparnya 6 kali, ya bisa jadi SN-nya 2 gitu ya, tapi belum mirip dengan 1/6. Ini kan kalau tadi ini berarti 0/1 0. Kalau ini 2/6 1/3 masih jauh dari 1/6 kan. Kalau misalnya Anda hit N-nya itu sampai 100 gitu ya, N-nya 100, mungkin dapat di sini SN-nya apa ya, 100 ya, kira-kira mungkin 25 gitu ya, 25/100 dan seterusnya. Jadi ini maksudnya di sini, kalau kita melakukan percobaannya semakin sering, maka kita akan dapatkan Sn dibagi N ini semakin mendekati ke peluang yang secara teoritis begitu. Itu yang dimaksud dengan weak law of large number. Bisa dipahami? Ini yang penting pemahamannya aja. Makanya kalau kita melakukan penelitian itu semakin banyak data semakin baik, makin fair ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengumumkan survei-survei atau dia melakukan TA, terus ditanya datanya berapa gitu ya, karena itu penting. Kalau sedikit itu dianggap nggak representatif ya. Semakin banyak semakin baik karena itu akan lebih mewakili hal sebenarnya gitu ya. Jadi di sini saya nggak akan bahas limit-limit karena ya itu kalian akan pusing dan juga tipe soal seperti ini juga nggak akan saya tanyakan ya. Jadi buat saya yang penting Anda tahu makna dari apa hukum bilangan besar ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini juga saya nggak bahas ya. Ini juga materinya juga saya skip aja, jadi saya akan fokus ke materi yang akan keluar di ujian. Oke, saya udah menyelesaikan pembahasan semua ini ya, semua materi. Untuk ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan membahas soal yang saya keluarkan di forum ya untuk kelas B. Apakah ada pertanyaan? Jadi kita udah bahas random variable, mulai dari definisi random variable, kemudian kita bahas apa? Untuk discrete random variable ada istilah apa aja? Coba di-recall lagi.
Untuk discrete random variable ada istilah baru apa yang Anda kenal? Ada 3, Bu. Ada 3, apa aja? PMF, PMF, kemudian TDF, CDF. sama PDF. Kalau yang discrete terkait dengan yang mana aja? Yang discrete random variable? Cuma 2, Bu. 2, yaitu PMF dan PDF. CDF, ya. CDF. Kalau yang random variable continuous, yang mana yang terkait dengan continuous random variable? PDF, Bu. PDF dan CDF. CDF, oke ya. Kemudian saya juga udah bahas yang join ya, join random variable. Jadi ada join PMF, ada join CDF, ada juga join PDF ya. Oke, kemudian kita juga udah bahas rata-rata, mencari rata-rata. Ingat kemarin ada soal yang menarik ya tentang indikator random variable, bagaimana si indikator random variable ini bisa membantu Anda untuk mencari rata-rata secara cepat ya. Oke, kemudian hari ini kita bahas variansi dan kovariansi ya. Oke. Oke, saya akan pindah ke Skilly. Kalau gitu, kalau ini nggak ada pertanyaan. Oke ya, saya akan bahas soalnya. Soal yang dijawab kayaknya yang nomor 2 ya, nomor 2 dan 3. Oke, kita lihat nomor 2 dan 3 dulu. Jadi ini tentang soal bias ya, total probability dan bias rule. Oke. Tari, kemudian siapa lagi yang udah berkontribusi ini, Prinindia, Dava, sama Aulia ya. Oke, kita bahas ya. Kita lihat jawabannya, kita lihat dulu soalnya ya. Jadi ini ada perusahaan menggunakan 3 hotel sebagai tempat menginap ya, menginap. Dari pengalaman diketahui bahwa 20% langganannya ditempatkan di hotel A, 50% di B, 30% di C. Ya, dari kalimat ini kalian sudah bisa menduga bahwa ini akan ada 3 event ya, 3 event. 3 event yaitu yang pertama langganannya ditempatkan di hotel A, ditempatkan di hotel B, ditempatkan di hotel C. Kemudian peluangnya sudah ada di sini 20%, 50%, 30%. Oke, benar ya jawabannya Tari di sini. A, B, C, di hotel A, B, C. Oke, bagus. Kemudian, oke, kalimat selanjutnya. Dari tahun sebelumnya menyatakan bahwa 5% kamar mandi di hotel A tidak berfungsi baik. Oke. Nah, ini coba kita lihat jawabannya Tari. Oke. Tidak fungsi baik atau rusak ya. Iya, oke ya. Ini juga sudah benar didefinisikan R-nya kamar mandi rusak. Ya, oke, bisa ya Tari ya. Jadi di sini kita definisikan event di mana R adalah kamar mandinya rusak, sehingga kalimat ini, kalimat bahwa 5% kamar mandi di hotel A rusak, tidak dengan baik terusak, berarti diketahui itu di hotel A, berarti given A gitu kan ya, benar ini. Given A, peluang rusak adalah 0,05 ya, ini juga benar yang dikerjakan Tari, jadi 0,05. Kemudian kalau diketahui dia di hotel B, peluang rusaknya 0,04. Kemudian diketahui itu adalah di C, peluang rusaknya 0,08. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang yang diketahui sudah benar ini? Oke, kalau yang yang dikerjakan Prinindia juga sama ya, tempat A, tempat B, tempat C itu jadi event sendiri. Oke, kemudian oke, nanti kita bahas ya. Jadi yang ini oke tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini modelnya udah benar ya, R given A, R given B, R given C. Kalimat yang itu dimodulkan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya,
berapa peluang seorang pelanggan mendapatkan kamar yang kamar mandinya tidak fungsi dengan baik. Berarti kan nanyanya peluang ini ya, peluang dapat kamar mandi rusak, begitu kan ya? Jadi sebenarnya ditanya di A adalah peluang R ya, benar ya? Yang ditanya adalah peluang R, itu dia yang nomor A, peluang R. Sedangkan di pertanyaan nomor B, jika diketahui bahwa seorang pelanggan berada dalam sebuah kamar mandi yang tidak berfungsi atau rusak, berapa peluang ia tinggal di kamar pada hotel B? Jadi sekarang universe-nya adalah rusak nih, diketahui rusak. Jadi given R gitu ya. Given R berapa peluangnya dia di hotel B. Jadi ini juga yang ditulis Tari juga benar ya. Yang ditanya adalah peluang B given R. Oke, sampai di situ silakan apakah ada pertanyaan? Ya, saya perlu tekankan ya, bias rule ini biasanya selalu keluar di ujian ya, karena ini materi yang penting kepake di kuliah-kuliah selanjutnya. Dan ini contoh jawaban yang saya harapkan ya, seperti jawabannya Tari ini. Ada definisi variabel dulu atau event ya. A itu apa, B itu apa, C itu apa, baru kalian tulisin peluangnya. Mahasiswa tuh kadang-kadang suka menulisnya gini, A peluang ditempatkan di hotel, salah ya. Kan kalau peluang tuh pakai simbol P ini. Kalau A-nya aja nggak ada kata-kata peluangnya. A itu eventnya aja apa. Misalnya nih A ditempatkan di hotel A. Baru di bawah ditulis PA ya. Jadi saya anggap salah ya kalau nulis A sama dengan peluang ditempatkan di hotel A, itu kalimat yang tidak valid. Ya. Jadi oke, ini contoh yang bagus. Ini peluang A 0,2, peluang B 0,5 dan seterusnya. Jadi ini oke. Nah, sekarang kita lihat solusinya ya. PR adalah ya, ini PR itu kan sebenarnya total probability R berapa? Berarti kan kejadiannya adalah R dan di A, R dan di B, R dan di C ya. Nah, kemudian RA, RB, RC-nya bisa diuraikan menjadi seperti ini. R given A kali PA, R given B kali PB, R given C kali C ya. Oke, jadi ini benar jawabannya. Ini saya nggak cek angkanya ya, tapi caranya ini benar. Ada pertanyaan untuk jawab pertanyaan A? Jadi kerjakan Tari udah oke ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan tentang total probability ya, belum bias rule. Ini baru total probability dari R. Kemudian pertanyaan B baru terkait dengan bias rule ini, diketahui bahwa dia itu dapat kamar mandi rusak. Ya, given R berapa peluang B. Ini sebenarnya tinggal ambil sub yang di atas ya. Kita cari aja yang bagian ini. PB given R sama dengan peluang PBR bagi R. Nah, R-nya kan udah di atas di nomor A, sekarang tinggal ambil bagian yang sesuai, yaitu BR adalah peluang R given B dikali PB ya, sehingga jawabannya seperti ini. Ya, seperti itu untuk pembahasan soal pertama. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti untuk yang lain saya komentari di setelah kuliah ya. Jadi yang untuk Tari ini udah oke jawabannya. Ya, terima kasih Tari. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke soal 3 ya. Oke, nah soal 3 ini tingkat kesulitannya lebih dari yang kedua tadi ya. Jadi ada 2 buah bola yang tidak diketahui warnanya. Tidak diketahui warnanya tersimpan dalam sebuah tas. Jadi kita nggak tahu itu warnanya apa. Kemudian Anda diberitahu bahwa kemungkinan dari warna dari masing-masing bola ini adalah merah dan biru saja. Jadi ada 2 bola, dikasih tahu warnanya kalau nggak merah bisa biru. Tapi bisa juga berarti kan ini bisa merah dua-duanya, bisa biru dua-duanya gitu kan ya? Gitu nggak sih pemahaman kalian? Iya, Bu. Gitu Seperti ya. itu. Kemungkinannya komposisinya bisa merah dua-duanya, biru dua-duanya, atau satu merah, satu biru. Ya, seperti itu. Atau biru merah ya, berarti komposisinya bisa ada 4 cara gitu kan ya. Oke. Kemudian pada setiap kesempatan pengambilan, seseorang akan mengambil bola dari tas tersebut, mencatat warna bola terambil dan kemudian mengembalikannya ke dalam tas.
gitu ya. Jadi dia akan ambil, kemudian dia catat warnanya, kemudian dibalikin lagi gitu. Pertanyaan yang pertama, berapa peluang terambilnya bola warna merah pada 2 kali pengambilan? Jadi merah dua-duanya gitu nggak sih pemanfaatan terambilnya bola warna merah, terambilnya bola warna merah pada 2 kali pengambilan. Jadi pertama dia udah dapat merah, kemudian dibalikin lagi gitu kan ya? Gitu nggak sih? Ya. Iya, Bu. Kemudian merah Jadinya lagi. MM. Ya, oke. Coba kita lihat. Ini Prinandia ya tadi yang respon ya? Iya, Bu. Betul. Kita lihat ya jawabannya Prinandia. Tapi saya di yang nomor 2 sepertinya ada salah sedikit. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas dulu Ada yang pertama ya. Iya, Bu. Ruang sampelnya ada 4 ya, benar. MM, MB, BM, BB. Oke. Maka untuk menentukan peluang bola merah pada 2 kali pengambilan sama dengan PM dengan 1/4. Gimana nih? Itu asumsi saya mirip kayak koin kepala sama koin bagian burung. Jadi ada dua ruang. Di sini kan merah-merah. Maka ada 4 ruang sampel di mana untuk 2 kali pengambilan asumsinya itu hanya ambil yang MM dari semua event yang ada. Sehingga dapatnya 1/4 sama dengan 0,25. Oke, 1/4 itu berarti kan maksudnya ini kan mengambilnya 1 per 1 bukan? Coba kita lihat di atas ya. Oke. Ya, jadi ini kan dia ngambilnya nggak sekalian 2 gitu ya? Oh. Ya, ini saya katakan ini soalnya agak sulit ya. Bukan nggak sesimpel yang pertama tadi kan obvious gitu ya. Kalau ini agak sebenarnya agak soal challenge gitu ya. Jadi ini dia ngambilnya satu-satu gitu. Berapa peluangnya dia pertama dapat merah gitu, terus dibalikin lagi. Kemudian masih merah Berarti gitu. Oke. Antara dikali ya, Bu? Dikali Iya, jadi atau ini ada kondisionalnya Iya. sebenarnya di sini. Iya, ada kondisionalnya. Ya, Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini memang soal sulit ya. Oke, jadi ini saya kasih penjelasan ininya dulu ya tentang apa namanya, tentang permasalahannya apa. Ini akan bagus nanti kalau kalian bisa coba kerjain lagi. Ya, nanti saya bisa kasih ya solusinya nanti sebelum ujian ya. Oke ya. Jadi itu jadi bayangannya seperti itu. Jadi kita nggak tahu di dalamnya itu mau warnanya apa, tapi kemungkinannya seperti tadi komposisinya. Nah ya, kemudian kalau misalnya apa namanya, jadi kalau misalnya dia mendapatkan bola warna merah pada 2 kali pengambilan, artinya pengambilan pertama merah, kedua merah lagi gitu. Oke? Nah kalau pertanyaan B, peluang kedua bola dalam tersebut memang berwarna merah jika ternyata bola warna merah terambil pada 2 kali pengambilan. Ya. Jadi peluang kedua bola dalam tas itu memang berwarna merah. Jadi dua-duanya merah jika ternyata bola berwarna merah terambil pada 2 kali pengambilan. Nggak dijamin kan, misalnya dia ngambil pertama merah, balikin lagi, merah lagi kan nggak dijamin kalau dua-duanya sebenarnya merah, benar nggak? Iya, masih Ya, ada kemungkinan masih ada birunya. kemungkinan ada si birunya nggak keambil mulu gitu kan ya. Oke. Ya, jadi itu dia penjelasan soalnya. Nanti tolong kalian coba pikirkan lagi. Jadi ini termasuk soal yang sulit. Ibu. Jadi, ya saya kasihin aja kalau soal esainya nanti ada 3 ya. UTS itu soal pertama itu termasuk soal yang mudah ya. Mudah itu ya yang pernah kita latihan di soal latihan soal yang pernah kita kerjakan itu termasuk mudah, nggak ada trik-triknya lah ya. Soal kedua itu yang sedang nanti, kemudian soal ketiga itu ada soal yang sulit ya. Seperti itu. Jadi ya kalau kalian cukup
tertarik cukup merasa tertantang dengan soal sulit, nanti soal ketiga itu akan lebih sulit dari 2 soal lainnya, itu aja sih bayangannya. Kemudian untuk pilihan ganda ya nanti seperti yang bisa dilihat dari soal tahun lalu ya, soal semester lalu itu ada pilihan gandanya banyak nanti. Ya, seperti itu untuk soal 3. Nah, kemudian untuk soal pertama nggak ada yang jawab, kira-kira kenapa ya? Nggak ada yang jawab. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kalian bisa memodalkannya. Ini nggak sulit kayak soal ketiga tadi. Ya, Primindia bagaimana? Ibu izin nanya, masih yang nomor 3 tadi. Kalau Iya. misalnya kondisional itu diambilnya 1/4 sama 1/4 terus kita kalikan. Ya, nanti coba ditulis lagi ya. Nanti saya kasih coba dulu, jangan takut salah. Nanti solusinya saya berikan minggu depan lah ya. Kan kalian ujiannya masih lama kan, 8 Oktober ya? Iya. Ya, coba ya seminggu ini coba dikerjakan, nanti paling telat hari Kamis minggu depan saya akan kasih tahu solusinya. Makasih, Bu. Ya. Soal nomor 1 belum ada yang nyoba ini. Kira-kira kenapa? Oke, soal nomor 1 ini terkait dengan soal ekspektasi ya, soal ekspektasi dan indikator random variable ya, saya kasihin di sini Anda bisa gunakan indikator random variable, kemudian ada ekspektasi. Ini kalau bisa memodalkannya, nyarinya nggak sulit sebenarnya. Oke. Jadi diketahui gitu ya, ada 3 negara, negara A, negara B, negara C. Kemudian ada informasi tentang jumlah penduduknya. Ya, komposisi penduduknya ya, yang negara A itu prianya 9 juta, wanitanya 6 juta, negara B seperti itu. Kemudian di sini ada total penduduknya. Dari informasi tabel ini aja bisa hitung apa sih sebenarnya? Peluang wanita gitu kan, peluang wanita di negara A gitu ya. Peluang pria di negara B gitu kan ya. Itu kira-kira gunanya tabel ini. Anda bisa hitung peluang wanita atau pria di suatu negara gitu. Oke. Kemudian ada informasi tambahan di bawahnya, diketahui bahwa COVID-19 ini ya jumlah yang kena COVID di negara tersebut ya. Jadi negara A itu ada 10.000, negara B 15.000, di negara C 50.000. Nah, ditanyakan di sini hitung perkiraan jumlah wanita. Oh, ini soalnya ada kesalahan ya. Ini kan 10.000 tambah 15, 25. Ini harusnya 75 ya. Hitunglah perkiraan jumlah wanita di antara 75.000 orang yang positif di ketiga negara tersebut. Oke. Jadi ini nanti kalian kan bisa modelkan jadi ini. X adalah jumlah wanita yang positif. Berarti kan penjumlahan dari apa? Ada yang mau ini, walaupun jawabannya belum dibahas sekarang, hint-nya ke sana. Jumlah wanita yang positif di 3 negara bisa melakukan penjumlahan dari apa? Jumlah wanita yang kena COVID di 3 negara, penjumlahan dari apa dan apa dan apa? Wanita negara A, B, C bukan sih, Bu? Ya, benar. Jadi jumlah wanita kena COVID di negara A, tambah wanita kena COVID di negara B, tambah di negara C, ya kan? Nah, nanti rata-ratanya Anda hitung masing-masing, kemudian dijumlahkan seperti itu kira-kira bayangannya ya. Ini dengan memanfaatkan informasi expected A tambah B tambah C sama dengan expected A tambah expected B tambah expected C, seperti itu kira-kira. Ya, tolong dicoba ya mengerjakannya ya, daripada nanti saya kasih solusinya kan nggak menarik ya. Jadi nanti ini juga solusinya paling lambat saya posting nanti hari Kamis juga, minggu depan. Jadi tolong coba dikerjakan dulu. Oke, ada pertanyaan sebelum kuliahnya saya tutup? Jadi ini kuliah terakhir sebelum UTS ya. Jadi materi UTS itu dari awal sampai materi hari ini ya, sampai ke tadi hukum bilangan apa tadi? Hukum bilangan besar ya. Apa di sana materinya? Ada pilihan ganda, ada esai. Esai jumlahnya 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Selamat mempersiapkan diri ya. Jangan lupa hari Sabtu ini ada simulasi ujian ya. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bu. Sama ya.